Baik, sudah muncul ya di layar ya, teman-teman. Halo, sudah muncul? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih, Mas Kaif. Oke, saya jelaskan terkait dengan eh, peran profesi akuntansi dalam bela negara. Jadi begini, teman-teman. Nah, kita mulai dari sebuah pengantar ya. Apakah profesi akuntansi itu benar-benar relevan ya dengan bela negara? Jangan-jangan profesi akuntansi itu enggak terkait sama sekali sama bela negara. Coba, misalkan kita bayangkan ya, teman-teman. Eh, Akuntansi itu aktivitasnya ngapain sih akuntansi itu? Apa? Kan cuman mencatat keuangan ya kan? Kita itu cuman mencatat kan kayak gitu. Apa hubungannya sama bela negara? Padahal bela negara itu biasanya apa? Terpaut sama makna apa? Pertahanan pertahanan militer, ya kan? Misal pun dikaitkan begitu ya. Hubungannya itu mungkin bisa dekat ketika kita nantinya berkarir sebagai seorang akuntan yang mengurusi pembelian, misalkan pembelian alutsista begitu ya, senjata dan sebagainya untuk pertahanan militer lah. Mungkin itu kan kayak gitu. Lah, cuman kan kemarin Prof Indra sudah memberikan sedikit pencerahan ya bahwa bela negara itu tidak hanya berarti pertahanan militer ya. Dalam konteks modern, bela negara itu cukup luas, teman-teman. Mencakup ketaatan pada hukum ya, integritas dan etika, kemudian kontribusi profesional terhadap kemaslahatan bangsa, lalu juga menjaga aset negara dan stabilitas ekonomi. Jadi luas dan tidak ter apa? Dan tidak terbatas pada akuntan sektor publik atau akuntan yang mengurusi jual beli alutsista. Nah, dalam konteks ekonomi modern, ketahanan negara itu sangat ditentukan oleh tata kelola keuangan yang baik. Oke ya, dipahami ya di sini. Jadi, tata kelola keuangan yang baik lah. Kemarin Prof Indra bisa mengabstraksikan begitu ya. Ada di sektor individu, ya, di level individu, di level organisasi, kemudian ada di level negara. Nah, jadi kita harus memahami bahwa bela negara ini berarti kita mengupayakan ketahanan negara dalam tata kelola keuangan ya. Tata kelola keuangan apa? Ya individu, ya organisasi. Mungkin kita punya organisasi, mungkin kita tergabung dalam organisasi atau bisnis, misalkan seperti itu perusahaan, atau juga negara. Nah, karena semuanya itu saling berkelindan dan saling berhubungan, teman-teman. Kalau misalkan kita eh, kita misalkan alfa gitu ya, kita tidak terlalu mengurusi ketahanan keuangan kita. Kira-kira berefek nggak ke ketahanan keuangan negara? Ya bisa jadi, ya bisa jadi teman-teman, karena semua itu memiliki domino effect, ya kan, dari kecil menjadi yang besar, begitu teman-teman. Nah, masalahnya sekarang gini, lah ini kan tata kelola keuangan, ya kan? Tata kelola keuangan itu sebenarnya adalah bidang manajemen keuangan ya, bukan akuntansi, ya nggak? Akuntansi itu kan lebih ke pencatatan sebenarnya. Nah, maka dari itu kita perlu mendefinisikan sebenarnya akuntansi yang dipahami teman-teman itu apa ya, tetap pencatatan keuangan atau jadi lebih luas kan kayak gitu. Nah, karena apa? Karena sekarang kita lagi menghadapi era VUCA yang kemarin dijelaskan sama Prof Indra ya. Volatility, perubahan cepat dan fluktuatif ya. V-nya itu kan volatility. U-nya uncertainty, ketidakpastian yang tinggi. C-nya complexity, kompleksitas sistem dan interkoneksi begitu ya. Lalu ambiguity. Ambiguity ini apa teman-teman? Makna ganda ya. Jadi ketidakjelasan informasi. Jadi kita terlalu banyak informasi yang datang pada kita tidak bisa membedakan mana yang informasi itu relevan dengan masalah kita, mana yang tidak relevan. Adanya AI, ya di satu sisi memudahkan, tapi di satu sisi memberikan data-data yang tidak jelas validitasnya. Nah ini kan masalah, ya kan? Nah,
Sehingga bagaimana Fuca itu sebenarnya berdampak pada profesi akuntan? Ya banyak ya teman-teman. Misalkan ini, perubahan cepat itu dicontohkan dengan apa? Krisis ekonomi mendadak, pandemi, kemudian nah nilai tukar ya, nilai tukar itu mengalami fluktuatif, ya kan? Naik turun. Harga bahan baku itu seringkali melonjak dengan tiba-tiba, ya kan? Walau mungkin terprediksi ya, oh ini akan bakal naik, misalkan harga bahan baku ketika bulan Ramadan ini kan ternyata kan semakin naik. Mungkin teman-teman kerasanya, mungkin bagi teman-teman yang ngekos kan ada yang nggak masak ya, tapi mungkin beli di warung. Loh kok porsinya kok dikurangi, tapi harganya sama kan kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa memprediksi, tapi kan lonjakannya seberapa, berapa persen, itu kan menjadi misteri, teman-teman. Jangan-jangan itu melebihi ekspektasi kita pelonjakannya, kan seperti itu. Nah, jadi apa dampaknya bagi akuntan? Dampak bagi akuntan, yang pertama laporan keuangan kita itu ya apa ya, semakin cepat tidak relevan ya, usang karena saking saking dinamisnya ya kondisi-kondisi sosioekonomi kita kan kayak gitu. Kemudian proyeksi kas itu sulit diprediksi. Ya, proyeksi kas sulit diprediksi karena ya itu tadi kita sulit melakukan perencanaan. Awalnya kita sudah melakukan proyeksi, tapi ternyata sangat berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Begitu. Kemudian risiko likuiditas meningkat. Lah ini banyak akhirnya bisnis-bisnis yang liquid ya, yang bangkrut ya. Kemudian penilaian aset menjadi tidak stabil. Nah ini kita tahunya kan apa? Aset itu kan dinilai berdasarkan apa? Nilai historis ya. Ada yang penyusutannya itu dengan apa? Garis lurus ya kan? Ada yang dengan double declining. Nah, itu gimana? Kalau misalkan ternyata harga bahan itu naik turun kan kayak gitu. Nah, ini apakah relevan ya penilaian kita? Oh, akhirnya pemakai nilai wajar. Nah, nilai wajar ini apa ya? Apa ya nggak apa? Nggak semburat. Maksudnya itu berubah-berubah kan kayak gitu. Lah, ini akhirnya kan akuntan akan mengalami kesulitan juga ya terkait dengan volatility ini. Sehingga konsekuensinya apa? Akuntan ini nggak bisa hanya mencatat masa lalu. Mau nggak mau mereka itu harus meningkatkan kemampuan forecastingnya. Nah, mungkin kita merasa cukup ya. Oh, akuntansi itu cukup seperti ini kok kan kayak gitu. Nah, nggak bisa. Kita harus juga mendalami ilmu-ilmu tentang forecasting. Mau tidak mau seorang akuntan itu juga harus belajar pada orang-orang dari manajemen keuangan. Nah, sebenarnya itu nggak ada masalah, teman-teman. Karena apa? Kita masing-masing punya core kompetensi sendiri, kompetensi inti yang berbeda-beda. Justru itu menjadi nilai tambah kalau misalkan seorang akuntan juga memiliki kemampuan untuk forecasting. Nah, jadi memang akuntansi bela negara ini mendorong ya teman-teman supaya nggak hanya berhenti di akuntansinya saja, tetapi juga menjadi seorang yang apa? Seorang yang unggul. Jadi sebagai akuntan yang unggul, unggul itu apa? Unggul itu bernilai tambah. Bernilai tambah itu apa? Berarti teman-teman harus mengupgrade, nggak hanya selesai di akuntansinya, tapi juga teman-teman mengupgrade ilmu-ilmu yang terkait dengan di sekitar akuntansi. Kayak misalkan forecasting itu tadi, kemudian manajemen risiko, ya, manajemen risiko. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang wajib ya teman-teman eh, pelajari ya ketika di bangku kuliah. Masih ada waktu teman-teman. Teman-teman di sini kan rata-rata semester berapa? Semester semester 4 ya, semester 4 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi masih ada waktu untuk teman-teman itu belajar. Kalau kuliah itu nggak ada masalah kalau teman-teman salah. Beda dengan teman-teman kerja nantinya. Kalau salah teman-teman apa? Dikasih punishment ya, dipecat dan sebagainya. Nah, justru karena teman-teman ini masih mahasiswa, masih belajar, maka ini adalah kesempatan teman-teman untuk mengambil skill begitu ya, untuk untuk menghadapi fuca kan kayak gitu, untuk menghadapi fuca. Oke ya, dipahami ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya uncertainty, ketidakpastian yang tinggi kan bertahan ya.
apakah regulasi ini akan berubah, apakah investor ini akan menarik dana, kan kayak gitu. Sempat kemarin-kemarin itu terjadi yang namanya isu pembobolan atau hacker terhadap Bank Bank Syariah Indonesia, BSI ya. Pernah mendengar itu ya teman-teman ya. Jadi ini Bank Syariah Indonesia tapi sistemnya itu dibobol sama hacker. Sehingga transaksi-transaksi itu diketahui semua. Padahal itu kan data-data rahasia. Akhirnya kan ini kan menjadi sebuah risiko di mana jangan-jangan nasabah itu semakin tidak percaya sama perbankan, akhirnya mereka menarik menarik dananya gitu ya dari bank begitu. Ya kan? Kasus-kasus pembobolan rekening, kasus-kasus hacker itu kan membuat kita itu jangan-jangan memang keamanan sistem perbankan ini di Indonesia menjadi menjadi pertanyaan begitu. Nah, jadi banyak sebenarnya teman-teman isu-isu yang bisa terkait sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita fokus di sini karena ini kita membahas tentang profesi akuntan, maka apa dampaknya bagi akuntan? Yang pertama adalah estimasi akuntansi itu semakin subjektif, ya kan? Semakin subjektif. Jadi akhirnya kita cenderung dituntut untuk bisa menerapkan skill kita, nggak hanya textbook begitu ya. Teks kan kalau objektif itu kan berarti aturannya bicara apa, standarnya bicara apa, maka itu yang kita sajikan begitu ya. Nah, tetapi di sini banyak ketidakpastian sehingga kita dituntut ya walaupun subjektif tapi harus benar kan kayak gitu. Nggak masalah subjektif, tapi subjektifnya ini harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga subjektif ini mendekati objektif. Paham ya teman-teman ya? Lalu impairment test makin kompleks, going concern assessment lebih lebih sulit karena banyak faktor eksternal, eksternalitas, ketidakpastian ya. Belum tentu loh orang bisnis-bisnis yang trennya itu bagus, besok itu berdiri masih 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 sustain belum tentu. Banyak bisnis-bisnis yang ternyata kemarin ramenya itu hanya ketika pas apa pandemi misalkan. Ketika setelah pandemi mereka turun. Mixu misalkan. Teman-teman ini ya, ngikuti ya Mixu itu ya. Mixu itu kan awal-awal awal-awal berdirinya itu kan sangat viral begitu ya, sampai berlomba-lomba itu. Kalau bisa tiap kelurahan ya, tiap daerah itu ada mixu-nya kan kayak gitu. Karena ini eh, apa ya peluang peluang bisnis. Nah, tetapi tidak diatur ternyata bahwa di daerah ini sudah ada mixu maka nggak boleh ada mixu lagi. Ternyata numpuk ini sehingga akhirnya menjadi kompetisi di internal apa waralaba mixu kan kayak gitu. Sehingga wah ini nggak jelas ini akhirnya semakin ini dan tidak ada kepastian juga ketika saat itu kan mixu diisukan belum halal. Nah ini tidak segera diurus-urus halalnya kan seperti itu. Nah apa bisa bertahan bisnis seperti ini? Lebih akhirnya gambling ya, akhirnya gambling begitu ya. Jadi apa konsekuensinya kan kayak gitu. Nah, ketika kondisi tidak pasti, tekanan manipulasi laporan itu meningkat. Nah, kalau bagi akuntan tentu akuntan ini mencari aman kan seperti itu supaya investor tidak panik, laba itu dinaikkan sedikit aja kan nggak ngetarani sih sedikit ya kan. Nah, disinilah integritas akuntan itu teman-teman diuji. Jadi teman-teman di sini diuji integritasnya. Nah, menjaga kejujuran di tengah ketidakpastian ini kayak gimana ya? Nah, ini butuh untuk apa? Butuh butuh sikap ya. Kenapa kok kita itu harus jujur? Nah, kenapa kok kita itu harus jujur sebagai seorang akuntan? Jujur itu ya secara secara formal, secara eh, formalitas begitu ya, formalitas ya itu adalah sebuah keharusan, tapi kan itu formalitas biasanya. Iya kan? Nah, kenapa kok kita itu harus jujur? Nanti akan saya jelaskan ya dihubungkan sama bela bela negara. Kemudian complexity, sistem semakin rumit, ya kan? Teman-teman sekarang dihadapkan pada akuntansi yang apa? Akuntansi yang mumet ya, akuntansi yang ribet kan kayak gitu. Transaksinya lintas negara,
digital ekonomi, kemudian ada cryptocurrency ya ini wah sangat luar biasa ini efeknya. Kemudian ada ESG reporting, supply chain itu sekarang global karena ada globalisasi, ya macam-macam teman-teman. Dampaknya apa bagi akuntan? Nah, standar akuntansi itu makin kompleks. Teman-teman harus belajar banyak hal. Perlu pemahaman teknologi. Risiko kesalahan bisa jadi meningkat. Cyber risk dan fraud digital itu juga meningkat. Jelas. Apalagi cryptocurrency itu siapa yang bisa menjamin kripto ini nilainya apa sesuai dengan kebenarannya valid dan sebagainya. Ini susah kan kayak gitu. Lah, akuntan sekarang harus paham data analytics, sistem informasi, regulasi internasional itu juga dikit-dikit harus teman-teman pelajari. Sehingga apa? Sehingga teman-teman akhirnya apa? Tidak perlu kaget gitu ya ketika sudah apa namanya eh, hadir di masyarakat itu teman-teman nggak perlu kaget. Jangan-jangan, loh pas magang atau pas sudah kerja gitu ya, loh kok beda ya sama yang dipelajari sama yang ini apa namanya yang dihadapi kan seperti itu. Lah, ilmu itu senantiasa berubah. Makanya kita di UPN ini kan terus menerus memperbarui kurikulum akuntansi ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan itu, maka jangan merasa berada di zona nyaman begitu ya. Jadi dosen pun kami ya, saya Prof Indra dan dosen-dosen yang lain itu terus-menerus memperbarui kurikulum, tapi bisa jadi perubahan itu sedemikian cepatnya sehingga kurikulum itu belum sempat berubah tapi perubahannya itu sudah luar biasa. Nah, kita harus kejar-kejaran sama yang namanya future kan kayak gitu. Kemudian ambiguity, ketidakjelasan makna. Nah, regulasi saking banyaknya tapi umum-umum akhirnya multi tafsir. Ya, standar barunya belum matang. Pokoknya dibuat gitu aja ya. Iya kan? Dibuat demi segera merespon tapi bisa jadi multi tafsir dan loh ini kok kayak gini. Nah, data besar tapi tidak jelas interpretasinya. Nah, ini jangan-jangan ya kita itu hanya big data aja tapi nggak sampai apa big data itu apa seberapa manfaat itu bagi kita. Harusnya kan semakin banyak data mengantarkan pada keputusan yang lebih lebih detail begitu ya. Lebih jelas, lebih spesifik, tetapi justru semakin membingungkan. Nah, judgement akuntansi ini semakin dominan, risiko salah tafsir meningkat, ruang manipulasi lebih besar, ya kan? Manipulasi itu belum tentu kita membuat-buat data ya, belum tentu, tapi bisa jadi kita memilah data yang seharusnya tidak boleh dimasukkan, jadi kita masukkan, itu juga manipulasi. Ada datanya, ada, tetapi kira-kira reliable nggak untuk dimasukkan? Nah, bisa jadi nggak reliable kan kayak gitu. Konsekuensinya apa? Nah, professional judgment itu menjadi kunci. Akuntan harus peka, kritis, independen, dan berbasis prinsip, bukan hanya aturan teknis. Jadi, teman-teman, ya, ini terutama teman-teman karena S1 ya. Teman-teman tahu nggak bedanya S1 sama D4? S1 sama D3 akuntansi itu apa, teman-teman? Ayo, coba ada yang tahu nggak? Mbak Rahajeng mungkin? Ayo, Mbak, coba, Mbak. Kira-kira tahu nggak perbedaan S1 akuntansi sama D3 atau D4 akuntansi? Ayo coba Mbak Rahajeng. Halo? Halo, ini saya ngomong dari tadi kira-kira ada yang denger kan nggak ya? Halo Terdengar, Pak, Pak. Iya, mohon maaf, nggih. iya gimana Mbak? Bisa diulangi Pak. Pertanyaannya. Diulangi pertanyaannya apa diulangi Iya, dari slide satu? pertanyaannya soalnya di agak nyandet-nyandet Pak. Mohon Agak maaf ya nyadet Pak. ya. Iya, iya. Iya. Iya Mbak, apa bedanya kita itu S1 akuntansi sama D3 atau D4 akuntansi Mbak? Kalau yang saya tahu, kalau D4 itu lebih kayak keahlian, jadi banyak banyakan prakteknya gitu Pak. Kalau misalnya S1 itu lebih ke teorinya gitu. Gitu Gimana Pak, yang gimana? saya tahu. Lebih banyak praktiknya kalau D3. Kalau Iya, S1 lebih banyak teorinya.
Iya, gitu Pak yang saya tahu. Oke, oke, terima kasih Mbak Ajeng. Ini panggilannya siapa ini? Ajeng Pak. Ajeng. Oh ya, Oke. oke, terima kasih Mbak Ajeng. Tadi mohon maaf ya Pak. Iya, enggak apa-apa Mbak. Oke. Oke, oke, saya baru baru mendapatkan masukan dari Mbak Ajeng bahwa S1 itu fokus pada teori. Sementara D3 hanya apa? Fokusnya pada praktek. Berarti kita nggak perlu praktek ya teman-teman ya. Berarti kita nggak perlu praktek ya. Karena kita S1. Gitu tak Mbak Ajeng? Nggak gitu Pak, maksudnya kalau D4 itu lebih ke prakteknya. S1 ya ada prakteknya sih Pak, tapi lebih ke banyakan teorinya gitu Pak. Ya ya. Dari ini ya, apa komposisi ilmunya ya. Iya, Komposisi tapi ilmunya emang banyak kalau teorinya. S1 masih ada prakteknya sih Pak, tapi mungkin lebih banyakan itu yang lebih apa ya, lebih ya gitu Pak, pokoknya lebih ke D4-nya lebih banyak prakteknya gitu. Oke, terima Mungkin. kasih Mbak Ajeng. Oke. Oke. Ini coba saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga nggak salah jurusan. Jangan-jangan teman-teman apa ya, minatnya itu praktik ya. Ya memang di D3 itu lebih banyak praktik ya. Teman-teman bakal lebih siap kerja sebagai tenaga akuntansi kalau teman-teman itu mengambil D3 akuntansi. Kalau S1 akuntansi, ya memang tidak dicetak sebagai seorang ini ya, apa namanya, tenaga akuntansi begitu ya. Tenaga apa namanya akuntansi. Tapi memang S1 ini sebenarnya lebih terintegrasi lagi, Mbak. Jadi teman-teman S1 akuntansi itu nantinya diharapkan teman-teman itu bisa memecahkan masalah begitu ya dengan kemampuan akuntansi yang terintegrasi. Jadi teman-teman nggak hanya bisa menjurnal ya, teman-teman nggak hanya bisa melakukan perhitungan ya, pelaporan, tapi teman-teman kalau bisa ke depannya teman-teman itu membuat yang namanya apa? Kebaruan-kebaruan dalam ilmu akuntansi. Ya, ini termasuk akuntansi bela negara. Ini produknya ya produknya S1 akuntansi. Maksudnya itu gimana? Nggak mungkin anak D3, D4 itu kepikiran tentang akuntansi bela negara. Nggak ada ceritanya, nggak ada jeluntrungannya ya. Nah, terkait sama S1 lah. S1 ini memang bertarungnya adalah di konsep. Makanya teman-teman tugas akhirnya itu bukan bukan ini ya, bukan apa TA ya kalau bahasanya anak-anak diploma itu TA begitu ya, project dan sebagainya. Enggak, teman-teman itu skripsi, teman-teman. Karya tulis. Teman-teman dituntut untuk memberikan gagasan ya dari pemahaman ilmiah, pemahaman riset kan kayak gitu. Nah, ini lebih lebih expert lagi memang anak S1. Nah, memang nanti anak S1 ini kan bisa menjadi akuntan bisa, bisa menjadi auditor juga bisa. Nantinya akan apa ya diukur masing-masing ya. Saya kemana ya kira-kira nanti ya ketika sudah lulus atau mau lanjut S2 ya pingin ternyata di S1 ini belum selesai ternyata keresahan saya terhadap ilmu akuntansi, keresahan saya terhadap praktik-praktik akuntansi ini kayaknya solusinya itu harus dengan membuat teori. Wah, ini teman-teman akhirnya kuliah sampai S3. Nah, memang kuliah strata itu memang gampangannya memang teoritis, tetapi bukan itu. Lebih kepada teman-teman ini bisa apa? Memahami konsep-konsep dan bisa menggagas konsep-konsep yang baru begitu. Harapannya seperti itu. Ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya teman-teman ya. Nah, ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, teman-teman kalau misalkan benar-benar anak S1 banget ya, yaitu teman-teman kira-kira apa keresahan terhadap akuntansi? Nah, itu teman-teman tidak lanjuti menjadi sebuah riset, menjadi sebuah aksi karya tulis ilmiah kan seperti itu. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, otomatis kita yang S1 ini memiliki banyak banyak mata kuliah yang itu bisa jadi saling memperkaya satu sama lain. Kita nggak hanya melihat dengan kacamata kuda akuntansi itu seperti apa, tetapi ya kita berpikir secara helikopter helikopter view. Ya, jadi salah ketika akuntansi itu hanya dipahami sebagai pencatatan keuangan. Apalagi banyak ya orang-orang yang salah kaprah. Mungkin termasuk teman-teman juga. Ayo, coba ini saya tanya lagi ya. Ada lagi ya.
Mbak Vidya Labiba, ada Mbak Vidya Labiba? Ada Bapak. Oke, bisa on cam Mbak. Ya sebentar Bapak. Oke, baik Mbak Vidya Labiba. Apa tadi pertanyaan saya sampai lupa? Oh, apa tadi pertanyaannya ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar Mbak. Ini tadi karena menunggu ya. Jadi agak lupa terkait pertanyaannya ini saya. Baik-baik. Oh ya, accounting ya, akuntansi. Akuntansi ini sebenarnya berasal, kan accounting ya bahasa Inggrisnya, ya. Berasal dari kata apa, Mbak? Kata dasarnya apa? Accounting. Silakan, Mbak. Mbak, Kalau ini. sepengetahuan saya ya Pak, Mm-mm. kalau accounting sendiri itu mungkin dari kata account atau akun perhitungan gitu. Jadi kan ini proses pencatatan dan juga pelaporan keuangan yang Betul, melibatkan akun-akun gitu kan Pak. Jadi betul. kalau untuk bahasa lain kurang tahu sih. Apa artinya account, Mbak? Account itu Artinya bisa, account apa? bisa diartikan Akun, akun maupun perhitungan. perhitungan. Masa perhitungan artinya? Akun Bapak. Coba di Google Translate. Apa account itu? Akun Bapak. Akun. Akun itu berarti apa? Rekening. Laporan, cetak catatan, ya, cerita, cerita loh, perhitungan karena sebab pentingnya nilai banyak ya, menjelaskan, mempertanggungjawabkan, menerangkan. Ada yang punya jawaban berbeda dengan Mbak Vidya? Terima kasih Mbak Vidya. Ada nggak yang mengira accounting itu kata dasarnya dari counting, menghitung? Ada nggak? Counting ya, ya kan accounting, counting lah kan, menghitung kan seperti itu. Nah, padahal imbuhan ing itu teman-teman belajar bahasa Inggris ya. Imbuhan ing itu kan berarti pekerjaan ya yang sedang dilakukan kan ya, accounting kan seperti itu. Itu bukan kata dasar accounting itu teman-teman. Tapi ya kata dasarnya benar tadi kata yang dikatakan Mbak Vidya, account. Nah, account itu apa artinya? Nah, kalau misalkan kita buka ya kamus ya. Nah, kalau Google Translate memang kayak gini hasilnya. Tapi kalau kamus, account ya, accountability, akuntabilitas kan seperti itu. Account itu artinya apa? Mempertanggungjawabkan, ya. Mempertanggungjawabkan. Kita itu tugas utamanya adalah melakukan pertanggungjawaban, teman-teman. Pertanggungjawaban itu kayak gimana, Pak? Ya kan kita sebagai akuntan kita harus menyajikan data-data yang memang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk apa? Pengambilan keputusan yang baik kan kayak gitu. Itu sebenarnya akuntansi itu. Apakah harus menghitung? Ya mungkin di dalamnya ada perhitungan. Tetapi sekarang kan kalau misalkan teman-teman lihat laporan keuangan kan ada aspek-aspek yang itu bukan perhitungan ya teman-teman. Catatan atas laporan keuangan. Itu kan kualitatif sekali. Deskripsi, ya kan? Tidak selalu menghitung. Nah, kalau misalkan kita memahami akuntansi ini hanya sekedar menghitung, nah, kita akan membatasi akuntansi itu hanya sekedar sebuah proses pencatatan perhitungan kan kayak gitu. Sementara accounting itu luas teman-teman, justru mempertanggungjawabkan. Sehingga boleh nggak kita itu bohong? Ya nggak boleh. Ini pertanggungjawaban loh ini, ya kan? Pertanggungjawaban itu kan harus jujur ya kan? Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini insight lagi ya buat teman-teman ya. Nah, karena memang akuntansi bela negara itu penuh dengan insight teman-teman. Jadi teman-teman
ya apa ya, akan ada hal-hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lah ya. Jadi bisa nanti teman-teman apa namanya abstraksikan terlebih dahulu. Memang ini masih abstrak, abstrak, abstrak. Nanti semakin mendekati UAS, teman-teman akan semakin konkret ya. Oh, ternyata akuntansi itu harus seperti ini, harus memiliki kebermanfaatan pada masyarakat, ya kan? Harus ada dampaknya kan seperti itu. Nggak hanya kita itu ngitung-ngitung aja, nggak hanya kita itu melakukan pencatatan aja kan kayak gitu. Pencatatan penting, tapi pencatatan yang seperti apa kan kayak gitu. Kadang kita memaksa, oh UMKM harus sesuai standar akuntansi. Emang bisa? Uang mereka loh, untuk nyatat aja syukur kan kayak gitu. Nah, berarti kan kita harus di aksi-aksi pengabdian kita harus bisa memeta kondisi masyarakat itu yang mereka benar-benar butuhkan apa, tahapannya apa. Jangan kita kasih mereka itu apa duren gitu ya. Kita menganggapnya oh duren itu enak loh. Ternyata orangnya nggak suka duren kan seperti orangnya nggak bisa beli duren karena memang duren mungkin harganya agak mahal kan kayak gitu. Kita memberikan oh ini pakai teknologi Pak, pakai kita buat program segala, segala macam loh. Kalau masyarakatnya siap nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakatnya nggak siap, paham ya teman-teman ya. Nah, ada akuntansi ini ilmu sosial teman-teman. Jadi walaupun dia itu hitung-hitungan kan seperti itu. Tapi makronya ini adalah ilmu ilmu sosial, ilmu manusia, ya kan? Begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, dampak Fuca terhadap profesi akuntansi. Nah, terjadi pergeseran peran ya teman-teman ya. Pergeseran peran, kemudian kebutuhan kompetensi baru. Nah, ini ya, ada hard skill, ada soft skill. Lah. Silakan teman-teman catat, kira-kira kurangnya ya di mana? Hard skill sama soft skill ini. Data analytics, business intelligence. Nah, ini hal-hal yang mungkin akan melengkapi skill akuntansinya teman-teman. Teknologi digital, sustainability reporting. Nah, ini barang-barang baru semua. Kemudian soft skill-nya apa? Adaptability. Nah, ini ketika kita nanti terjun ke masyarakat, kita harus punya tingkat adaptif yang baik. Critical thinking, ya. Nggak boleh gampang percaya. Communication, resilience, ya kan, ketahanan kan seperti itu. Harus tahan banting orang-orang akuntansi itu, ya kan? Karena pekerjaannya sangat apa? Sangat banyak kan seperti itu, ya. Nah, meningkatnya tuntutan etika. Nah, meningkatnya tuntutan etika ini juga merupakan sebuah apa ya? Ya tadi kayak AI tadi kan kita harus memiliki etika dalam apa namanya? Mengimplementasikan AI, mempraktikkan AI. Misalkan kita nggak menggunakan etika kan kayak gitu, tidak etik, kita ujian pakai AI, kita apa pakai AI. Yang rugi siapa? Yang rugi ya teman-teman sendiri. Ya, kita dosen kan nggak sampai tahu, oh anak ini benar-benar ngerti apa anda ya? Yang dilihat kan nilainya, oh nilainya seperti ini kan kayak gitu. Lah, bagus kok. Loh kenapa kok dia nggak kerja-kerja ya pas habis lulus? Oh ternyata AI. Selama perkuliahan menggunakan AI. Lah ini kan berarti baru baru nyadarnya ya setelah lulus lah, jangan sampai. Jadi sedari awal teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya etika. Nah, itu begitu. Nah, sehingga pemahaman bela negara ini berpotensi membentuk akuntan itu menjadi semakin berintegritas, ya, menolak manipulasi, menjaga transparansi, menguatkan tata kelola, dan membantu organisasi itu bisa bertahan secara sehat. Nah, bagaimana Fuca mempengaruhi profesi akuntansi? Nah, ini mungkin tadi sudah kita jawab ya. Apakah Fuca membuat profesi akuntansi semakin penting atau semakin terancam? Ya tergantung kita memandang akuntansi. Kalau akuntansi hanya dipandang sebagai proses pencatatan, ya pengklasifikasian, pelaporan dan sebagainya, tentu akan terancam karena kita akan kalah sama AI. Secara kecepatan, secara kecanggihan, kita akan kalah. Murahnya AI dibandingkan menggaji kita kan kayak gitu, tentu akan terancam. Tapi kalau misalkan kita ya menggeser akuntansi itu dari yang awalnya hanya dipahami sebagai pencatatan menjadi sebuah cara apa ya, cara pandang yang lebih integratif ya, tanggung jawaban. Oh, ini berarti kan nah, ini kita memasukkan etika, memasukkan nilai-nilai yang lain, memasukkan mungkin aspek psikologi, mungkin aspek
apa sosial kan seperti itu. Nah, aspek digital kan kayak gitulah. Ini akan membuat profesi akuntansi semakin menunjukkan kelebihannya harusnya. Nah, kompetensi apa yang paling krusial bagi akuntan di era muda? Silakan teman-teman jawab sendiri. Dalam situasi krisis, apakah transparansi harus tetap dijaga sepenuhnya? Nah, ini juga teman-teman silakan jawab sendiri. Sebagai akuntan, accounting ya, to account untuk melakukan pertanggungjawaban. Nah, bagaimana mewujudkan bela negara dalam profesi akuntansi? Nah, ini banyak ya teman-teman ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kita hubungkan pada nilai-nilai bela negara. Kan ada banyak kemarin tuh ya. Cinta terhadap tanah air, rela berkorban, memiliki kemampuan bela negara. Ini coba kita kupas satu persatu. Misalkan ini, cinta terhadap tanah air. Nah, apa realisasinya, apa implementasinya? Yang pertama adalah kita menjaga aset dan keuangan negara. Tidak melakukan manipulasi laporan, tidak menyalahgunakan anggaran. Nah, itu kalau orang-orang yang menyalahgunakan anggaran, manipulasi laporan, harusnya dia tidak cinta terhadap tanah air. Dia egois. Dia hanya mencintai dirinya sendiri, kekayaan dirinya, ya kan? Kepentingannya, tetapi dia tidak peduli dengan tanah air, begitu. Nah, patuh terhadap regulasi pajak itu juga termasuk. Kemudian menguatkan ekonomi nasional. Nah, ini kita berkontribusi membantu UMKM memiliki pencatatan yang sehat, mengedukasi literasi keuangan masyarakat, dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Oke ya, jelas ya. Di sini cinta tanah air itu nggak hanya sekedar kata-kata, teman-teman, tapi bisa kita terapkan sebagai seorang akuntan nantinya. Ya, dengan cara-cara seperti ini. Ini adalah sikap ya, teman-teman ya. Ini sikap. Jadi, akuntansi bela negara itu adalah mata kuliah tentang sikap. Bagaimana bela negara itu dipandang sebagai point of view dalam menerapkan akuntansi. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian, nah ini, nilai bela negara yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Tidak berorientasi hanya pada profit, ya kan? Akuntan juga harus mempertimbangkan dampak sosial, dampak lingkungan, kepatuhan hukum, etika profesional. Ya, bayangkan kalau orientasinya itu hanya profit. Wah, kira-kira tenaga kerja akan ditekan gajinya seminimal mungkin, ya kan? Kayak ini apa namanya? Yang miris itu kan eh, Nike itu ya, perusahaan sepatu Nike yang dulu pernah diisukan, oh menggaji tenaga kerjanya itu sangat minim. Bahkan mereka itu sampai gajinya itu tidak bisa membuat beli sepatu Nike itu nggak bisa. Nah itu, berarti dia tidak menyejahterakan tidak menyejahterakan para pegawainya. Nah itu kan masalah itu, karena yang dipikirkan hanya profit. Kayak misalkan sekarang ada isu apa fast fashion, paham ya fast fashion ya teman-teman ya, fast fashion. Jadi baju-baju itu diproduksi sedemikian cepatnya, sedemikian banyaknya begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan fashion yang itu senantiasa berubah begitu ya, senantiasa berubah. Jadi akhirnya apa? Tidak terpakai. Nah, menjadi sampah, ya kan? Nah, ketika menjadi sampah, ini kan masalah toh. Karena kita eh, tidak tidak bisa menjaga lingkungan akhirnya. Lingkungan itu akan semakin rusak karena ya itu tadi yang namanya eh, sampah dari fashion itu seperti itu. Jadi dampak lingkungannya akan justru semakin buruk kan seperti itu. Nah, yang dipikirkan apa? Hanya profitnya. Nah, saya itu dulu sempat ya teman-teman ya ketika kuliah itu sempat meneliti yang namanya perusahaan sosial. Jadi perusahaan yang berbasis kewirausahaan sosial, social enterprise. Nah, salah satu implementasinya adalah dia itu bukan apa ya? Dia itu memiliki pemahaman bahwa profit itu ya memang harus dikejar, tetapi ya jangan nemen-nemen lah kan kayak gitu. Harus ada musyawarah ya antara
antara, kalau ini saya konteksnya adalah petani-petani singkong kan kayak gitu. Petani singkong ini harus diajak rembukan. Berapa harga yang pantas untuk mereka kita beli apa namanya singkongnya. Ini jangan asal main kayak tengkulak kan kayak gitu. Jadi harus memperhatikan win-win solutionnya seperti apa. Bahkan yang saya tahu ya, perusahaan ini itu sampai menjadikan para petaninya itu sebagai pemilik pemilik saham. Luar biasa kan? Mana ada kepikiran perusahaan yang seperti itu? Jarang kan kayak gitu. Memastikan bahwa mereka itu memiliki akses terhadap aset, memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dengan menjadikan mereka itu sebagai pemilik saham. Jadi ketika bisnis ini untung, mereka ikut untung. Ketika bisnis ini merugi, maka ya gimana caranya kan kayak gitu. Rembukan kan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah penerapan yang konkret. Nah, itu sudah ada teman-teman. Perusahaan-perusahaan seperti itu sudah ada. Banyak contohnya. Kalau misalkan teman-teman punya apa ya, pernah membaca, pernah membuka terkait kewirausahaan sosial itu macam-macam. Nah, tidak berorientasi hanya pada profit. Kemudian apa? Menghindari praktik yang merugikan publik ya. Sadar berbangsa dan bernegara. Berarti kita harus mindful bahwa kita ini adalah apa? Memiliki bangsa, memiliki negara, memiliki masyarakat. Jadi jangan ada praktik-praktik yang merugikan publik ya, membantu penghindaran pajak ilegal, menutup-nutupi fraud, membuat laporan yang menyesatkan. Nah, ini jangan kan seperti itu. Nah, kemudian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, apa saja? Nah, ini masuknya adalah ke dalam etika, teman-teman. Jadi, nilai-nilai Pancasila, apa bukan sila-sila Pancasila, ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meng-create bagaimana kode etik seorang akuntan seharusnya. Ketuhanan. Nah, segala perilaku kita itu selalu dilihat oleh Tuhan. Sehingga harus jujur, harus punya tanggung jawab moral, ya kan? Nah, ini pertanggungjawaban ini kembali lagi ke akuntansi. Akuntansi ini pertanggungjawaban, sehingga harus jujur, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Kemudian sila kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan ini kemanusiaan yang adil dan beradab ya maksudnya. Ini saya singkat-singkat. Berarti tidak merugikan pihak pihak lain. Mana rasa kemanusiaanmu sebagai seorang akuntan? Kan kayak gitu. Kemudian sila ketiga, persatuan. Nah, berarti kita harus berturut serta menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Ya, jangan menyebarkan isu-isu yang membuat stabilitas itu terancam. Kepercayaan publik menjadi terdegradasi. Jangan sampai kan seperti itu. Kita harus terlibat langsung dalam apa namanya menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan. Kerakyatan ini berarti apa? Berarti melibatkan ya orang-orang yang ada di akar akar rumput, rakyat kan kayak gitu. Apa itu? Transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan. Nantinya kalau misalkan teman-teman pengen meneliti dana desa, pengen meneliti apa kan seperti itu. Mungkin teman-teman punya punya keinginan sektor publik gitu ya, mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik itu kan loh, apakah anggaran itu ditetapkan secara sepihak ya oleh para pimpinan atau pengelola daerah atau ya orang-orang rakyat itu dikasih akses untuk melakukan usulan kan seperti itu. Nah, jadi partisipasi publik itu penting supaya Supaya ya benar-benar memecahkan masalah, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Keadilan sosial. Nah, ini laporan yang fair, tidak bias demi kelompok tertentu. Nah, teman-teman, ketika bikin laporan keuangan itu kan stakeholdernya banyak. Jangan condong ke stakeholder tertentu, satu dua stakeholder. Yang lain itu datanya tidak sedetail atau tidak sebagus atau tidak sevalid yang untuk para pemegang saham misalkan atau para kreditor gitu misalkan. Ya, laporan itu kan juga menjadi pertanggungjawaban teman-teman. Harusnya teman-teman tidak bias ya membela kepentingan kelompok atau stakeholder tertentu begitu.
Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Bagaimana nilai-nilai bela negara ini bisa mewujud dalam sebuah profesi akuntansi nantinya teman-teman yang teman-teman akan lakukan nanti setelah lulus. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, berani menolak tekanan, ya, berani menolak tawaran dan paksaan untuk melakukan praktik-praktik manipulatif dan sebagainya. Meskipun konsekuensinya kehilangan jabatan, klien, dan kekayaan. Loh, ini nekat, Pak. Oh enggak, ini bukan nekat, ini profesional justru. Justru ini profesional. Justru ini adalah sebab kita dikatakan sebagai seorang profesional akuntan. Kita punya integritas, ya. Loh, Pak, kan malah bodoh, Pak, kita. Malah malah apa? Kehilangan gaji, kehilangan apa sumber daya ekonomi nantinya nggak dibayar dan sebagainya kalau misalkan seperti itu loh justru teman-teman harus sadar bahwa teman-teman sedang berada di kondisi kerja yang toksik, iya kan? Pertanggungjawabannya itu loh, nah, sekali lagi ke pertanggungjawabannya. Ingat sila pertama ketuhanan ya. Ini kan Indonesia itu kan negara berketuhanan begitu ya. Apapun apapun agama kita kan seperti kita memiliki Tuhan yang kita percaya Tuhan itu akan memantau kita 24 kali 7 ya. Nah, sebagai akuntan, lah itu jelas. Apalagi akuntansi itu apa maknanya apa? Pertanggungjawaban. Nah, kita juga bisa rela berkorban ini diwujudkan dengan apa? Mengabdi melalui edukasi. Jadi apa? Apa? Me- Menerapkan ilmunya gitu ya, supaya tidak hanya berhenti ke kita, tapi kita juga mengupayakan supaya masyarakat itu menerima kebaikan-kebaikan dari ilmu kita, menjadi relawan literasi keuangan, membantu komunitas rentan. Nah, coba pikirkan, gimana orang tunanetra itu literasi keuangannya bisa baik, misalkan seperti itu. Kira-kira orang tunanetra itu apa nggak gampang di ini ya, ditipu ya secara keuangan dan sebagainya. Nah, atau mungkin komunitas pensiun itu tadi, gimana caranya kan seperti itu. Komunitas-komunitas rentan itu banyak teman-teman di sini. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak berkontribusi di sana? Nah, memberikan pelatihan UMKM. Jadi macam-macam teman-teman ya yang bisa teman-teman lakukan. Memiliki kemampuan awal bela negara. Berarti teman-teman harus memiliki kompetensi profesional yang kuat, menguasai standar akuntansi, menguasai audit dan pengendalian internal, paham risiko fraud, mampu membaca laporan secara kritis. Nah, ketahanan moral, finansial, dan profesional. Tidak mudah terpengaruh tekanan, tidak tergoda kepentingan pribadi. Jadi teman-teman memang syaratnya kita itu juga harus punya ketahanan finansial. Sehingga kita juga tidak mudah tergoyah untuk melakukan tekanan-tekanan itu tadi. Begitu. Jadi apa ya? Ya harus sukses juga secara keuangan kita itu, ya. Harus sukses juga secara keuangan. Tapi apa bisa kita itu meniti jalan, misalkan kita mempersiapkan keuangan kita, tapi jika kita juga melakukan kontribusi pada masyarakat, ya harusnya dua-duanya itu bisa sejalan harusnya. Apalagi kita sudah sejak awal sudah punya sikap bela bela negara. Kenapa kita harus kaya ya? Supaya kita nggak banyak tergoda oleh godaan-godaan apa jabatan, godaan keuangan, ya disuruh korupsi misalkan, ya diiming-imingi amplop misalkan nantinya ketika di dunia kerja. Nah, kita harus tahan secara finansial juga. Tapi dalam prosesnya itu kita juga bisa kok melakukan kontribusi dengan yang tadi-tadi melakukan edukasi dan sebagainya. Paham ya sampai di sini teman-teman ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini ketika nilai bela negara itu benar-benar kita pahami, benar-benar kita refleksikan, itu sampai menjadi kita itu sebagai akuntan itu akhirnya punya apa ya? Punya gas dan punya rem. Ibaratnya kalau kendaraan itu punya gas sama punya punya rem. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan mungkin teman-teman. Sudah jam berapa sekarang? Masih jam 5 kurang seperempat ya. Mungkin 15 menit lagi ya kita akhiri. Oke, tidak apa-apa. Masih ada 15 menit. Kira-kira ada yang mau didiskusikan mungkin, teman-teman? Biar
ceramah sendiri. Saya nggak pengen ceramah sebenarnya, pengennya diskusi. Ini juga mohon maaf mungkin suara saya agak agak ini ya, agak apa? Bindeng ya karena saya ini tiba-tiba radang tenggorokan. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ini, ada yang mau berpendapat mungkin? Oh, saya nggak setuju, Pak. Misalkan akuntansi itu ya cuma hitung-hitungan aja, kan kayak gitu. Oh ya silakan. Kalau akuntansi cuma hitung-hitungan, maka teman-teman akan tergerus di era puca. Teman-teman akan kalah sama AI. Begitu ya teman-teman ya. Ada yang mau didiskusikan barangkali? Ini nggak ada yang on cam ini, jadi saya nggak tahu ini teman-teman paham apa enggak, teman-teman sepakat apa enggak sama yang saya omongkan. Gimana? Ada yang mau kasih feedback? Masa harus ditunjuk? Wah, ini bela negaranya dipertanyakan ini. Kalau misalkan seperti ini, diem semua. Apa teman-teman ini galau ini sudah jam 5 Pak. Belum belum ada buka puasa saya, Pak. Belum ada takjil. Sama, Mas. Saya masih di kampus ini. Ini tadi teman-teman mungkin dengar suara-suara ini ya, apa namanya? Padamu negeri ya. Ini saya masih di kampus ini, teman-teman. Rumah saya di dekatnya apa Terminal Bungurasi ini. Nanti harus macet-macetan dulu. Kemungkinan buka di luar. Tapi ya saya usahakan walaupun kondisinya agak agak nggak enak badan, agak kayak gini, tetap tetap ya kuliah ini tetap saya adakan teman-teman. Ya karena sudah dititipi sama Prof Indra juga. Ini namanya profesional begitu. Ada yang mau berpendapat mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Saya tidak akan memaksa teman-teman. Jadi teman-teman silakan berproses sendiri begitu ya. Saya anggap teman-teman paham begitu ya. Saya anggap teman-teman sepakat sehingga nanti kalau misalkan ketika ada pembimbingan dari dosen terkait dengan proyeknya teman-teman, teman-teman ya apa ya istilahnya harus bisa mempertanggungjawabkan proyeknya ini benar-benar bisa diterapkan kok Pak kan kayak gitu. Ini data-datanya seperti ini kayak gini. Ini hubungannya sama bela negara sama seperti ini kan kayak gitu. Nah, silakan. Ini sebenarnya memberikan fasilitas teman-teman untuk dialog, tapi kalau misalkan ternyata teman-teman eh, tidak ada yang mau diutarakan, ya tidak apa-apa. Saya anggap berarti teman-teman sepakat dan paham. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, nanti begini teman-teman. Silakan teman-teman abstraksikan sendiri ya, bagaimana penerapan bela negara pada profesi akuntansi yang mungkin lebih lebih spesifik ya. Auditor, akuntan pajak, akuntan forensik, analis keuangan ya. Itu nanti teman kan beda-beda ya. Tantangannya kan beda-beda. Ya kan? Nah, silahkan teman-teman abstraksikan sendiri penerapannya seperti apa. Secara umum itu sudah saya beri gambaran. Ini apa menjadi tugas, Pak? Enggak perlu tugas. Akuntansi bela negara itu nggak perlu tugas yang terlalu banyak, teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa mempertanggungjawabkan proyeknya. Oke, sepakat? Ya. Ini silakan teman-teman lakukan sendiri ya. Bisa jadi ya mungkin minggu depan Prof Indra menanyakan kemarin gimana sama Pak Haris ya karena sebenarnya UTS ini sebelum UTS itu yang mengajar adalah Prof Indra tapi karena Prof Indra sedang ada tugas jadi saya menggantikan beliau begitu memang penataannya saya yang setelah UTS beliau yang sebelumnya UTS begitu oke ya teman-teman paham ya di sini. Kalau gitu saya lanjutkan begitu ya. Saya akan menunjukkan contoh-contoh orang-orang yang maksudnya akademisi-akademisi dengan karya tulisnya yang mereka itu benar-benar apa ya? Punya indikasi semangat bela negara ya. Orang bela negara atau tidak, akademisi akuntan yang dia itu bela negara atau tidak itu bisa dilihat kok teman-teman dari tulisan-tulisannya. Nah, ini adalah contoh-contoh tulisan mereka-mereka yang saat mereka itu melakukan penelitian, mereka itu benar-benar melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, ya. Jadi penelitian itu nggak hanya mengembangkan apa ilmu, ya kan,
Kalau kita terus-terusan mengembangkan ilmu, kita akan melihat terus ke atas, nggak pernah melihat ke bawah. Padahal di bawah itu ada masalah masyarakat yang perlu kita selesaikan. Nah, ini ada contoh, oh bagaimana caranya kita membuat yang namanya transformasi digital ya pada desa dengan Siskeude, sistem keuangan desa ya di Kabupaten Bima, Desa Naru, ini di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah, NTB, wilayah Indonesia apa? Tengah ya berarti ya, bagian tengah. Nah, jadi riset-riset yang bela negara itu ya harusnya seperti ini, teman-teman. Ada kebermanfaatannya untuk masyarakat. Makanya kalau slogannya ini ya Kementerian Pendidikan sekarang kan berdampak. Nah, ini berdampak itu ya seperti ini, teman-teman. Ada dampaknya. Jadi keresahan-keresahan kita mungkin masing-masing punya keresahan terhadap ilmu akuntansi. Kita punya keresahan terhadap dunia akuntansi. Tapi keresahan ini apakah ketika diselesaikan itu yang memperoleh jawaban itu hanya saya sendiri, atau jawaban ini bisa bermanfaat bagi masyarakat? Nah, itu yang menjadi refleksi. Harusnya akuntan bela negara itu ya harus memiliki pertimbangan kebermanfaatan untuk masyarakat. Ya, salah satunya ya selain pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat kan pasti teman-teman memiliki kebermanfaatan lah. Penelitian ini loh yang biasanya, oh pengabdian masyarakatnya udah bagus, tapi penelitiannya ternyata kurang bela negara. Malah neliti apa namanya negara-negara lain misalkan. Ya tidak apa-apa sih neliti negara lain, tapi di penelitian teman-teman harus ada aspek yang menjelaskan, loh, kalau di Indonesia seperti apa? Ketika kita sudah tahu riset negara lain seperti ini, di Indonesia seperti apa? Sederhananya seperti itu. Ya, teman-teman meneliti tentang kenaikan harga saham dan sebagainya. Loh, itu emang bermanfaat tak bagi masyarakat. Nah, teman-teman silakan justifikasi bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya kan? Oh, seperti ini Pak, seperti ini Pak. Saya sangat menghargai itu. Nah, selama teman-teman bisa menjelaskannya dengan ilmiah begitu ya, dengan pertanggungjawaban yang jelas. Oke ya. Di sini ada yang mau didiskusikan mungkin. Jadi penelitian-penelitian itu bagi orang-orang yang memiliki rasa bela negara, jiwa bela negara itu sampai diarahkan seperti ini. Ada masalah apa di masyarakat? Oh, ayo kita meriset sehingga muncul solusi. Nggak sekedar kita itu membuktikan teori, ya kan? Oh, bukti bahwa penerapan teori loh. Belum tentu teori itu ketika diterapkan bisa menjawab masalah masyarakat. Jangan-jangan kita salah teori yang harus diterapkan kan seperti itu. Makanya perlu berpikir kritis. Paham ya teman-teman ya? Ini saya kayak ngomong sendiri nih jadinya. Paham apa enggak? Kalau paham silakan tekan tombol ini jempol. Ayo bisa enggak? Kira-kira. Ini teman-teman masih ada di Zoom apa enggak ini? Masih, Halo? Pak. Oh ya, Ada Bapak, paham. oke. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya, tinggal sedikit. Semangat. Semangat. Ini ngabuburit ya berarti ya. Ngabuburit. Oke, ada pula ya mereka para akademisi yang sampai ya menjadikan bela negara itu secara eksplisit ya ke dalam eh, tulisannya begitu ya. Misalkan ini nasionalisme, harga transfer dan kepemilikan asing dari pandangan penghindaran pajak. Ini ada. Dia mengkaji nasionalisme juga. Nah, ini jurnal akuntansi ya teman-teman ya. Jadi di akuntansi pun ya seperti itu, seluas itu teman-teman. Musyawarah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nah, ini ya bentuk-bentuk riset orang-orang yang dia itu secara paradigma, secara jiwa itu mereka sudah, oh ketika aku melakukan sesuatu itu harus bermanfaat bagi bangsaku, bermanfaat bagi masyarakatku. Akhirnya dia justru membawa akuntansi itu dekat kepada kasus-kasus real yang ada di masyarakat. Begitu. Ada lagi teman-teman. Nah ini membawa Pancasila dalam suatu definisi akuntansi. Oh, seperti apa ini ya? Ini kan
apa ya, agak agak gimana gitu, nggak umum gitu ya, membawa Pancasila dalam suatu definisi akuntansi. Coba kita lihat ini. Apa ini? Penelitian ini menghasilkan konsep definisi akuntansi berdasarkan masing-masing sila Pancasila dan diformulasikan menjadi satu definisi baru. Adapun definisi akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui pemanusiaan manusia, semangat persaudaraan, ya, pengangkatan derajat rakyat, serta penyeimbangan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan. Jadi justru akuntansi itu tidak membuat orang-orang itu menjadi materialistis, tapi lebih sadar secara kemanusiaan. Nah, biasanya wah anak akuntansi itu hitung-hitungannya wah pokoknya semuanya dikembalikan ke uang. Wah, hujan ya ini ya. Wah, saya kehujanan ini nanti pulangnya. Akuntansi ini selalu dihitung uang, untung rugi dan sebagainya loh. Padahal kalau misalkan Pancasila kita masukkan ke dalam definisi akuntansi itu membuat akuntansi itu semakin manusiawi. Nah, ini sedikit dialog ya. Akuntansi itu sebenarnya ilmu untuk apa sih? Ilmu untuk mencatat misalkan. Ilmu untuk melaporkan. Laporan itu siapa yang menggunakan pengguna laporan keuangan itu siapa? Para siapa? Para pemilik modal. Boleh nggak kita itu menganggap ya misalkan ini ya. Secara kritis ya, akuntansi itu adalah ilmu kapitalis. Melayani kepentingan kapitalis, pemilik modal. Boleh nggak kita menganggap seperti itu? Benar nggak kira-kira? Bisa saja, Pak. Bisa saja, iya kan? Karena ya itu tadi, kita digaji oleh mereka. Kemudian ya kan teman-teman kalau misalkan mengaudit misalkan perusahaan yang menggaji itu kan siapa klien gitu. Jadi kadang-kadang kalau akuntan itu tidak punya integritas, ya sudah, asalkan klien senang wong aku digaji sama klien. Padahal laporan keuangannya sangat berantakan. Banyak kita itu menjumpai ya, opininya wajar tanpa pengecualian WTP. Oh, tapi kasus-kasusnya macam-macam. Ternyata 2 tahun, 3 tahun berikutnya terbukti korupsi dan sebagainya. Loh, ini kan berarti yang dipertanyakan siapa? Ya auditornya lah. Kok bisa kecolongan itu loh? Jangan-jangan ya ada deal-dealan di belakangnya. Nah, perlu nggak akhirnya membawa Pancasila dalam suatu definisi akuntansi? Ya bisa sebagai alternatif, ya kan? Dalam hal akuntansi bela negara ini kan berarti kita menganggap bahwa bela negara itu adalah nilai yang kita junjung, ya kan? Berarti bela negara ini diduga ya bisa memberikan warna terhadap akuntansi ini supaya semakin humanis, tidak kapitalis, semakin memiliki, semakin berpihak pada masyarakat yang seperti itu. Nah, ini saya sedikit meracuni ya. Semoga bukan racun ya ini ya. Tapi ya memang seperti ini teman-teman. Ilmu kita itu kalau misalkan kita nggak apa namanya nggak diem-diem aja gitu ya, kita terima-terima aja loh. Ilmu kita itu ilmu kapitalis teman-teman, ya ya nggak apa-apa sih ilmu kapitalis kan seperti itu. Tapi kita berusaha menjaga itu dengan akuntansi bela bela negara kan kayak gitu. Oke, mungkin itu ya sedikit sedikit insight ya, sedikit insight dari saya. Kemudian ada juga, oh, the basic principles of accountant ethics dengan menggunakan surat Al-Baqarah dan Pancasila, begitu ya. Perspektifnya surat Al-Baqarah dan Pancasila. Ini mungkin bagi teman-teman yang beragama Muslim gitu ya. Ini relate ini ya. Loh, di ayat apanya Al-Baqarah ini kita bisa mengambil etika bagi akuntan. Saya juga belum belum pernah membaca ini ya secara secara keseluruhan ya, secara utuh ya. Cuman intinya adalah di sini mendorong pentingnya pemahaman utuh seorang manusia untuk menyelaraskan keilmuan dan tindakannya dengan hati. Loh, ada ya ilmu akuntansi yang seperti itu? Ya ada. Ya akuntansi bela negara ini salah satunya. Ya, menggabungkan antara akuntansi dan bela bela negara. Nah, unik-unik akhirnya topik-topik penelitiannya kalau misalkan teman-teman benar-benar nyebur ke dalam akuntansi bela negara. Kemudian ada apa lagi? Crypto taxation and financial reporting in the context of Pancasila. Pajak kripto, ya kan? Dan
Pelaporan keuangan dalam konteks Pancasila. Coba kita lihat apa ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak final berpihak pada pemilik modal besar. Keberpihakan ini disebabkan karena adanya perbandingan terbalik antara persentase target keuntungan yang harus diperoleh trader dan lapisan penghasilan. Implikasinya beban pajak bertambah dan laporan keuangan turut berpengaruh. Implikasinya perubahan peraturan pajak untuk perdagangan kripto tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Wah, ini agak kritis ini orangnya. Kami menyarankan untuk merevisi aturan menjadi pajak progresif final dalam transaksi kripto. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Akuntan harus turun tangan, ya kan? Dengan apa? Dengan pemahaman akuntansinya, dengan konsep-konsep akuntansinya. S1 akuntansi, ya. Diharapkan punya bekal untuk seperti ini, teman-teman. Daya kritisnya. Penelitian ini menggunakan perhitungan objektif dengan rumus yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan menggunakan paradigma Pancasila. Sangat Pancasilais sekali ini, ya. Kemudian pajak dan sedekah dalam kesadaran mental accounting dan Pancasila. Oh, apalagi nih mental accounting itu apa? Intinya mental accounting itu adalah sebuah perilaku hitung-hitungan, ya. Perilaku apapun itu pokoknya kita harus apa ya istilahnya menghitung lah istilahnya seperti itu. Jadi mental accounting itu ada pada pembahasan akuntansi keperilakuan biasanya. Nah, apa ini bunyi dari ininya, temuannya? Kesadaran subjek atas ketaatan membayar pajak dan bersedekah merefleksikan non-economic mental accounting. Jadi nggak hanya aspek keuangan, nggak hanya aspek ekonomi yang diperhitungkan, tapi non-economic juga. Pertimbangan non-ekonomi menjadi account reference point yang dominan. Kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, kebersamaan, kebijaksanaan, keharmonisan merupakan account reference point dari mental accounting yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Nah, ketaatan membayar pajak memerlukan pertimbangan non-ekonomi. Loh, kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya bisa jadi karena orang-orang bayar pajak itu sebenarnya nggak rela loh. Nggak rela loh orang-orang bayar pajak ini. Masa uangnya itu disedekahkan pada negara? Kita tahu negara seperti ini ya kondisinya. Nah, memerlukan keikhlasan seperti halnya bersedekah. Jangan-jangan perilaku orang membayar pajak sama perilaku orang bersedekah itu sama. Nah, penelitian itu maksudnya ke sana. Nah, tapi dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman bisa meneliti seperti ini, bisa teman-teman. Ya, saat teman-teman ya memiliki apa keberpihakan terhadap nilai bela bela negara. Ini memang topik-topik penelitian yang unik-unik ya ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada lagi nggak? Oh sudah selesai. Ini slide-nya sudah mau selesai. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sedikit meracuni teman-teman bahwa akuntansi itu nggak hanya urusan di atas apa di depan laptop kita nginput catatan keuangan, kita mengolah data keuangan, akhirnya jadi laporan, terus kita audit. Nggak hanya itu. Ada integritas yang kita miliki yang harus kita pertahankan. Nah, minggu depan kita akan berbicara tentang ABN di level individu. Ini seperti apa? Ketahanan keuangan level individu mungkin, atau kita gimana caranya kita melakukan edukasi di level individu lah. Mungkin itu insya Allah nanti Prof. Indra yang menjelaskan ya. Ya, jadi apa ya? Ya mungkin kemarin sudah sedikit di apa ya, di spill gitu ya. Generasi baby boomer itu seperti apa, generasi alpha. Itu kan mereka pemahaman terhadap uang itu kan macam-macam ya. Mereka mencatat keuangan apa enggak? Nah, ayo teman-teman di sini anak akuntansi kan. Anak akuntansi kira-kira nyatat keuangan enggak? Nyatat keuangan pribadi enggak kira-kira? Ayo, harus kan kayak gitu. Setidaknya teman-teman sebelum menerapkan ilmu ini ke dalam konteks perusahaan, teman-teman harus menerapkan pada konteks diri sendiri. Saya sendiri sampai saat ini masih mencatat keuangan saya secara pribadi setiap hari dengan menggunakan aplikasi ya. Memang repot ya repot, tapi akhirnya kita akhirnya sangat apa ya, sangat melek terhadap kesehatan keuangan kita. Nah itu gitu. Ada manfaatnya. Nah minggu depan kita membahas tentang ini. Nah ini mungkin sedikit menggelitik ya. Jadi lagi-lagi saya mengambil artikel jurnal lagi ya. Jadi ini jurnal salah satu jurnal yang
cukup unik begitu ya, nakal begitu ya. Apa dalam tanda kutip dia itu menggelitik ya, nakal topik-topik yang di apa namanya disampaikan begitu ya. Topik-topik yang dibahas itu topik-topik yang eh, tidak umum begitu ya dalam dunia akuntansi. Tapi ini jurnal ini terstandarisasi Sinta 2 teman-teman. Nah, Sinta 2 itu berarti kan di bawahnya Sinta 1. Sinta 1 itu yang terbaik di Indonesia. Nah, ini Sinta 2. Nah, yang mana seleksinya itu sangat sangat ketat. Nah, berarti kan ini pertanggungjawabannya sangat luar biasa begitu ya. Orang bisa menulis ini kan bukan bukan hanya sekedar tulisan mengarang indah ya, tetapi ya benar-benar ada penelitiannya, benar-benar ada penulisan ilmiahnya. Nah, coba kita baca ini. Ayo, kira-kira berhubungan nggak dengan topik minggu depan ini? Rekognisi pengembalian material dalam hubungan asmara pranikah. Wah, ini relate nggak kira-kira? Asmara pranikah ini kan berarti sebelum nikah ya. Kita pacaran itu kan, nah, pacaran itu kan ada apa? Ada pengeluaran ya kan. Nah, tapi di penelitian ini itu dia membicarakan tentang apa? Mungkin nggak kita itu menuntut pengembalian material terhadap pacar kita yang mantan pacar kita maksudnya. Ya nggak? Kepikiran nggak? Sempat kepikiran nggak? Oh, aku kemarin Valentine kasih coklat, kasih bunga, itu kan ya lumayan itu kalau misalkan teman-teman masih apa ya mahasiswa itu kan kosnya besar, terus ngajak ngajak apa ngedate ngedate di kafe, apalagi kafenya itu kafe yang nggak murah misalkan seperti itu, terus teman-teman beli baju dan sebagainya, terus tiba-tiba teman-teman diputus sama pacarnya, mangkel nggak? Patah hati nggak hanya hati yang patah, tapi dompet juga dompet juga berteriak, Pak. Karena ini kan semacam investasi ya. Jadi kalau misalkan orang-orang akuntansi kan membahasnya seperti itu. Nah, inilah coba kita lihat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penuntutan pengembalian material dalam hubungan asmara pranikah yang telah kandas. Jarang kan orang membahas topik ini. Tapi topik ini terkait nggak dengan ketahanan keuangan di aspek individu? Terkait sekali. Nah, makanya akuntansi bela negara itu membuat teman-teman itu meluaskan pandangan terhadap akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Informan penelitian ini adalah 4 orang yang mengalami penuntutan material pasca putus. Entitas asmara yang bersifat sementara. Hanya entitas asmara ya. Entitas itu nggak selalu perusahaan ya. Entitas asmara yang bersifat sementara hanya menghasilkan kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu akibat. Ini yang cowok-cowok ini ya. Wah, aku naktir pacarku, aku apa namanya habis-habisan gitu ya. Eh, modif sepeda motor supaya kelihatan keren. Wah, nggak mau saya Supra, Supra Bapak. Saya harus sepedanya minimal apa? Sepeda yang sedang sedang apa naik daun. Vario, sepeda apa? Eh ini ya, Nmax kayak gitu-gitu ya. X-Max, nah, PCX lah itu kayak gitu. Nah, menghasilkan kebahagiaan semua akibat dari gaya akuntabilitas akuntansi komersil. Nah, akuntansi komersil itu maksudnya apa ya? Untung rugi tadi. Penuntutan atas pengembalian materi setelah putus mungkin dapat dilakukan pada individu tertentu, tapi tidak dengan kenangan yang telah dijalani bersamanya. Waduh, ini kok agak gini ya. Dinamika hubungan interpersonal memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang kompleksitas tuntutan pengembalian uang pasca perpisahan. Sebenarnya ini penting ya, teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang punya ide mengedukasi para para ini ya eh, orang-orang yang sangat sangat mabuk asmara begitu ya. Jangan-jangan uangnya habis itu ya. Terus diputus nanti setahun 2 tahun ke depan loh. Ini pasti mereka akan ini ya menjadi objek penelitian ini gitu ya. Pengen dikembalikan kan kayak gitu. Dalam sudut pandang akuntansi, fenomena penuntutan pengembalian tidak dapat dianggap sebagai utang. Nah ini kesimpulannya ya, melainkan hibah. Pandangan ini disebabkan komponen yang tidak lengkap untuk dapat dikatakan sebagai utang. Nah, utang itu ternyata punya komponen apa? Termin, nominal, perjanjian, dan pihak yang menyetujui. Lo nggak ada hitam di atas putih kok. Akun traktir itu kan kamu sukarela, iya kan? Nah, penelitian ini mengangkat fenomena penuntutan pengembalian material dari hubungan pacaran yang telah kandas. Ini menarik loh ini sebenarnya. Bisa jadi pengabdian bisa, bisa jadi bisa jadi penelitian juga juga bisa.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini sedikit gambaran terkait dengan akuntansi bela negara. Oke, dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, bisa saya minta terakhir kalinya untuk teman-teman bisa on cam ya. Saya mau melakukan screenshot ya ini supaya bisa menjadi bukti dokumentasi bahwa kuliah kuliah online ini benar-benar saya selenggarakan. Oke, silakan teman-teman bisa on cam. Nah, mungkin lebih seru apabila kuliah ini sampaikan di kelas langsung ya teman-teman ya. Cuman karena memang waktunya tidak memungkinkan, akhirnya ini online. Saya mohon maaf ya, kuliahnya akhirnya online. Karena sulit teman-teman mencari kelas itu, apalagi sudah ada sistem manajemen kelas. Oke ya, saya screen capture habis ini. Oke, silakan yang belum belum on cam bisa on cam, diusahakan on cam ya. Kira-kira menarik nggak teman-teman kuliah akuntansi bela negara ini? Unik ya. Teman-teman bisa refreshing sedikit lah dari pembahasan apa pengantar akuntansi, kemudian apa ya istilahnya akuntansi biaya, mungkin akuntansi manajemen, hitung-hitungan ya. Ya, jadi memang akuntansi bela negara ini semangatnya bukan teman-teman menerima materi, tapi teman-teman memberikan sesuatu ke masyarakat begitu. Ya, oke, saya screenshot ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, ini ada 19 ya yang tersisa di kelas ini. Terima kasih teman-teman sudah mau eh, bergabung ya, menyempatkan waktu karena ya tidak semuanya bisa hadir. Bahkan ya ini saya mengucapkan terima kasih sih atas teman-teman bisa menyempatkan waktu sebelum berbuka puasa. Oke, mungkin itu ya teman-teman dari saya. Semoga kita minggu depan bisa lebih banyak diskusinya lagi. Oke, saya akhiri. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan live ya. Terima kasih.